Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hajihil asiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana man la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Amma ba'du. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketemu lagi di Mutiara Hati. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat sehat, nikmat kekuatan lahir batin, nikmat afiat, nikmat kesempatan, dan nikmat kehidupan. Kita masih diberi umur panjang sampai sekarang ini. Maka nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan, yang kita dustakan? Pada hari ini saya akan memberikan judul yaitu makna sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya, yaitu sesuai dengan kesanggupan hambanya, sesuai dengan kemampuan hambanya. Apakah kita bisa bersabar atau tidak, ya? Bersabar menerima kehendak Allah ini, seperti yang terjadi di Kelurahan Rua, bagaimana ada musibah banjir bandang. Kita doakan semoga insya Allah yang meninggal Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah yang lagi di rumah sakit, yang korban rumahnya, ya, juga hartanya, semoga Allah memberikan rezeki yang berkah, dapat mengarungi kehidupan ini dengan baik. Dan kita doakan yang sakit di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit-penyakit mereka, mereka sembuh dan pulih seperti biasa lagi, ya. Jadi kita harus sabar menerima cobaan. Saya ingin sampaikan kepada di Kelurahan Rua yang menghadapi musibah ini, mari bersabar dan selalu berzikir dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita bersabar atas ujian-ujian Allah, maka di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan pahala cuma-cuma kepada kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 juga berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalat innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, jadikan, wahai orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini maka kita mengambil hikmahnya bahwa Allah menyuruh kita bersabar dengan musibah yang diberikan. Jangan kita mengeluh, tetapi kita tetap meningkatkan ibadah kepadanya. Kita tetap melaksanakan hal-hal yang baik, sehingga insya Allah Allah akan menggantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Saya ingin mengutip yang dikatakan oleh Pak Haji Muhammad Gurai Shihab yang memberikan arti sabar, yaitu sikap memahami diri, ya, membatasi jiwa
dari keinginan-keinginan kita untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Jadi keinginan kita ingin melaksanakan yang baik, yang besar, tetapi kita menipiskannya dengan kita mengharapkan bahwa Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semoga saya juga sebagai diri sendiri saya dan kita semua, mari menjaga kesabaran kita sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kita menahan diri dari kelebihan orang lain, ya itu juga sabar. Kita menahan diri dari hal-hal yang kita ingin melebihi dari orang lain, itu juga sabar. Maka bila kita sabar tadi, kita mendapat 3 hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar ini kenapa dikatakan kita harus sabar? Yaitu kita harus menahan diri, karena memang menahan diri dari hal-hal yang kita anggap berlebihan, kita ingin melebihi dari orang lain dan lain-lain, ya. Kita menahan diri untuk menahan nafsu, ya, menahan nafsu bahwa melaksanakan sesuatu dengan sederhana, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezeki minallah. Jadi rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah masing-masing untuk kita punya kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jadi saya juga mengharapkan untuk diri saya dan keluarga saya untuk melaksanakan hal ini dengan baik. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabar juga ini, jadi kita melaksanakan 5 hal dan meninggalkan 5 hal. Apa itu? Kita sehat, ya, maka kita menjaga nikmat sehat supaya jangan sampai kita sakit, ya. Menjaga kehidupan kita, misalnya kita kaya sebelum kita miskin, ya. Terus menjaga kehidupan kita hidup dengan mengisi ibadah-ibadah yang baik, salat, puasa, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan rukun ihsan, kebaikan sebelum kita kembali kepada Allah. Jadi hidup sebelum datangnya kematian. Terus muda, kita gunakan waktu muda dengan bisa beribadah dengan baik, melaksanakan kebaikan, hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik. Sebelum kita datang waktu tua, waktu kita sudah terbatas untuk bisa beribadah, bisa berbuat kebaikan-kebaikan, ya. Terus kita juga kalau boleh kita mempergunakan waktu luang dengan baik sebelum datang waktu sempit, ya. Kalau waktu luang ada, mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan, seakan-akan kita hidup selamanya di dunia, dan kita berlomba-lomba untuk akhirat, seakan-akan kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal juga, bahwa pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Kita kaya, kita bisa berinfak, bersedekah. Kalau kita sudah miskin, sebenarnya waktu miskin kalau kita ada rezeki tidak masalah. Karena kita bersedekah, insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan Allah juga akan mudahkan urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Jadi pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, terutama saudara-saudara kita semua di Kelurahan Rua yang mendapat musibah, saya mengajak, mari kita benahi diri kita. Ada yang di pengungsian, tadi saya ke sana, ya, sedih, tetapi itulah kehendak Allah. Mari kita lebih introspeksi diri kita, bahwa apa yang sudah kita telah berbuat. Karena dikatakan juga, karena
suatu kejadian terjadi itu karena ulah kita manusia sendiri, ya. Jadi marilah saya mengajak kita semua juga, terutama diri saya, untuk taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Cirinya ada 3. Yang pertama, kita berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan melaksanakan dosa atau kehilafan-kehilafan lagi yang lalu kita laksanakan. Yang kedua, kita lebih meningkatkan ibadah kita, jaga hablum minallah dengan baik, hablum minannas dengan baik, dan ihsan, kebaikan-kebaikan dengan orang lain jaga dengan baik, ya. Dan ketiga, kita bergaul dengan orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang lebih baik. Karena saya pernah dengar orang tua saya, ya, kasih ingat, bergaul tuh dengan orang baik, karena 40 hari engkau akan menjadi baik. Tetapi bila engkau bergaul dengan orang yang jahat, peminum dan lain-lain, pemabuk, suka melaksanakan hal-hal yang tidak baik, dosa, maka engkau bisa ikut selama 40 hari. Jadi mari kita ikhtiar, karena ikhtiar di dalam Islam itu disuruh. Kita ikhtiar, contoh kalau kita mau kaya, kita ikhtiar dengan misalnya istri, ya, membantu suami untuk pendapatan keluarga, ya, untuk bisa infak, bersedekah, ya. Kalau kita punya ini, misalnya ibu, orang tua kita perempuan, ibu-ibu jual makanan sehingga bisa bawa rezeki berkah, terus jual pakaian, menambah pendapatan suami. Ini tidak masalah, karena pendapatan suami itu yang paling utama, dan kita cuma membantu untuk menguatkan keluarga dari segi ekonomi, ya. Itu yang diharapkan. Ikhtiar dalam Islam disuruh. Saya selalu bilang ada resep dari saya, 6 resep besar. Selain 2 resep tadi saya sudah sampaikan, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Walaupun kita kena musibah, mari kita upayakan menjaga salat kita, ibadah kita, puasa kita, sehingga Allah akan menggantikan, ya. Karena kesedihan kita akan digantikan dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara saya di Ruwa, mari kita tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga kesedihan-kesedihan itu nanti digantikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Karena Allah janji, bila seseorang mendapat musibah, hartanya, anaknya, dan dia tetap bersyukur, tidak mengeluh, maka aku gantikan dengan kebaikan-kebaikan, dengan hikmah-hikmah yang lebih besar untuk kemudahan kebaikan kepadanya. Jadi kita yakin janji Allah itu nyata, janji Allah itu pasti, bahwa Allah akan menggantikan menangis kita, kesedihan kita dengan kegembiraan, ya. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi resep besar, ya, hablum minallah, hablum minannas. Di hablum minallah ada rukun Islam, 5 rukun yang kita jaga. Rukun iman, 6 rukun iman yang kita harus jaga, ya. Terus di hablum minannas itu ihsan, kebaikan. Kita melewati seseorang senyum saja sudah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan kebahagiaan, ya, keberkahan tercurah untuk kita. Kenapa dikatakan kadang-kadang kita tabu mau dapat teman, dapat saudara untuk salam, padahal itu salam itu doa dan wajib dijawab karena itu doa. Jadi untuk saudara-saudara saya di Ruwa, mari lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya banyak yang sudah membantu dari majelis ta'lim, Habib Abu Bakar Al-Tas, tadi kita ke sana, ya. Dari semua majelis ta'lim dan organisasi Islam, semua membantu. Insya Allah yakin, karena saudara, semua orang Islam itu bersaudara. Semua orang mukmin itu bersaudara dan akan saling bantu-membantu.
pemirsa Gamalama TV yang insya Allah disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saudara-saudara kita di Rua, di Kelurahan Rua. Semoga kalian semua disayang oleh Allah dan Allah gantikan musibah itu dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Dan mari lebih meningkatkan ibadah dan berdoa, karena Allah bilang ud'uni astajib lakum. Bila hambaku berdoa, aku dekat dan aku akan menerimanya. Maka saya mengajak kita di terakhir ini, mari kita berdoa semoga Allah memberikan keselamatan dunia wal akhirat kepada kita semua, khusus di Maluku Utara dan di Indonesia pada umumnya. Juga untuk muslimin wal muslimat di Gaza dan Palestina. Kita doakan mereka, insya Allah mereka cepat merdeka. Allah cepat memerdekakan mereka, dan insya Allah menggantikan kesedihan mereka dengan kemerdekaan yang mereka dapat. Dan insya Allah Masjid Al-Aqsa tetap kokoh untuk simbol bagi umat Islam sedunia. Insya Allah mari kita berdoa Allah berikan keselamatan dunia wal akhirat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Allahumma ya kafi al-bala, ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala, ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala, ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kami kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada keselamatan dunia dan akhirat, dan selamatkan kami dari segala macam musibah mara bahaya. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, juga saudara-saudara kami di Kelurahan Rua yang dapat musibah. Gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar kepada mereka ya Allah, sehingga hidup mereka masih bisa dijalani dengan baik. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, karena kesabaran akan menumbuhkan kebahagiaan di hadapanmu ya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang besar, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari diri saya. Semoga kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.